وين التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونريد بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علم المرسلين فهم النبيين وإدراك الملائكة المقربين يا ذا الجلال والإكرام. Kita kemarin sudah masuk di kitab namanya Kitab Jenazah atau bab jenazah. Tapi baru masuk di bab pertama atau fasal pertama itu memandikan, cara memandikan jenazah. Hari ini kita masuk setelah mandi apa itu? Kafan ya. Kafan. Itu hal yang manusia bisa ambil ibrah dari hal tersebut. Yang pertama. Yang kedua juga bisa juga ambil ibrah ya kemarin dia kuat, sehat. Mungkin kita bilang orang sombong, pakaiannya, bajunya, makanannya, rumahnya, tapi setelah dia wafat sudah butuh orang lain yang mandiin, butuh orang lain yang pakaiin, kasih atau pakai kafan tersebut juga. Pakaian kafan itu satu warna, nggak ada warna-warna, juga tidak boleh yang mahal, ya yang biasa aja. Sampai kita kemarin kasih cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka bilang kita beli baru untuk kamu atau yang lama. Bilang ya kasih yang lama aja, itu berapa hari setelah itu badan saya sudah habis. Bilang sementara aja, itu tutup badan saya sementara karena setelah berapa hari bisa habis. Mulai dari 3 hari sudah bau, 10 hari sudah badannya mungkin bilang apa bahasa Indonesia sudah hancur. Ya, nasallahu salamah wal afiyah. Tapi agama Islam berhormat sama tubuh manusia. Siapapun itu, orang besar atau kecil, orang yang penting sudah ruh atau sudah ada ruh. Kita lihat kalau anak kecil itu kalau sebelumnya ya boleh taruh aja di, kalau sebelum tiup ruh itu bisa taruh di mana aja atau di dalam plastik mungkin kita bilang karena ruhnya belum ada. Tapi kalau ada ruh sudah harus salat, harus mandi, harus kasih kafan. Ini biar kita faham memuliakan Allah Ta'ala kepada anak Adam. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Karena memuliakan anak Adam. Jadi, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Ini mereka Allah Ta'ala kasih satu gambaran atau kasih beberapa hal yang tanda Allah Ta'ala memuliakan anak Bani Adam. Di sini juga setelah orangnya seperti kemarin tidak bilang mandikan orang jenazah. Ini lihat juga sudah jadi namanya jenazah. Kemarin Syekh Faisal, kemarin Dr. Fulan, kemarin Profesor Fulan, kemarin Al-Kiai Fulan, Al-Habib Fulan. Tapi setelah cubut ruh atau ruhnya keluar, sekarang bilang, ayo jenazah, di mana jenazah? Ayo masukin jenazah, mandiin jenazah. Sudah namanya sudah hilang. Sampai juga kita bilang, mereka bilang, ayo buka baju orang yang jenazah atau mayit. Nama kamu juga sudah mulai hilang. Enggak ada yang bilang, coba Faisal itu bagian ini. Enggak, sudah kasih nama lain. Ini kita harus fikir untuk saat tersebut. Semuanya gelar yang kamu dapat, profesor, doktor, kiai, presiden, raja, itu semuanya hilang. Jadi kamu sama siapapun sama, mayit, jenazah. Kita mau kemana? Azab. Di mana? Di rumah fulan itu. Masuk di mana jenazahnya? Tidak bilang di mana fulan. Ya, di mana jenazahnya. Jadi setelah setiap orang atau manusia wafat, namanya sudah hilang atau mereka mulai lupa. Jadi harus kita siap-siap. Setelah mandi, di dalam cara yang kemarin belajar, hari ini bagian kafan.
Kafan itu tadi bilang orang yang pikirannya bagus seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lihat itu boleh kain yang mana aja, mau yang baru juga bisa, mau pakai warna putih, merah, hitam boleh juga. Tapi biasa ulama atau sunnah kasih putih. Kenapa? Karena Rasulullah bilang baju yang paling mulia itu yang putih. Fakafinu biha mautakum. Kafan itu jadikan kafan orang yang meninggal yang putih karena warnanya bagus. Juga malaikat biasa pakaiannya kalau datang ke bumi seperti orang manusia itu pakaian putih. Juga pakaian mereka di Perang Badr di dalam riwayat hadis putih. Pakaian malaikat itu semuanya putih. Walau malaikat dari cahaya cahaya tapi ada pakaian yang Allah Ta'ala suka. Rasulullah juga suruh kita ahabbu thiyabi ilaiku ilallahi al-bid. Baju yang paling bagus atau yang Allah Ta'ala cintai itu baju yang putih. Jadi sunnah kalau ada acara, kalau ada majlis ilmu atau khutbah Jumat itu paling akad itu di hari Jumat. Sunnahnya harus pakai yang putih. Jangan pakai putih, batik warna-warni. Enggak, kamu sudah pergi masjid pakai koko yang putih. Itu sunnah. Di hari lain ada acara nikah, ada acara ke sana ke sini, silakan kamu pakai batik. Tapi di hari Jumat lebih afdal pakaiannya putih. Oke, di sini aqallul kafan. Ini kita seperti kemarin belajar itu yang paling sedikit, satu baju tutup badannya. Bagaimana caranya itu, taruh di dalamnya atau baju panjang kita ikat dari atas dari bawah, yang penting seluruh badan mayit atau jenazah tersebut tutup sudah cukup. Itu yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Boleh Syekh, ya, itu kapan jadi boleh? Kalau seperti mungkin kita bilang orang yang biasa kadang-kadang itu yang duduk di jalan, nggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Ini miskin, mungkin kita bilang fakir, miskin. Atau mungkin bilang gila, kita tidak tahu keluarganya. Setelah dia wafat, nggak ada yang mau kasih kafan yang resmi, itu 3 lapis atau 5 lapis, itu boleh kita kasih baju yang bisa tutup badannya. Setelah mandi ya kan, seperti biasa. Setelah mandi kita kasih baju. Atau orang ini mungkin kita bilang fakir, tidak bisa beli 3 lapis. Dia pergi ke tempat jual kafan, mereka bilang ada 3 lapis itu harganya sekian, ada 1 lapis ini harganya sekian. Dia lihat uang ini, saya cukup untuk 1 lapis aja. Itu boleh. Boleh, tapi kayak kurang apa, seperti tadi bilang kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena badan orang mayit itu kayak masih bisa kelihatan. La ilaha illallah. Aqallul kafan thawbun ya'muhu. Baju tutup badannya. Wa akmaluhu lirrajul salas lafaif. Kalau untuk laki-laki 3 lapis. 1 dari atas, 2 dari bawah lagi ke atas, 3. Itu untuk laki-laki. Itu yang paling afdal, paling akmal. Oke. Juga sunnah di kafan ini, lihat kafan enggak ada kantung. Tidak ada kantung biar kita tahu orangnya yang kaya, yang punya harta, kamu pergi tidak bisa bawa apa-apa. Nah, itu yang kita harus siap-siap untuk hal tersebut. Nah, ini laki-laki ya, 3 lapis. Biasa caranya lapisnya itu taruh dari sini. Ini contoh mungkin. Nah, saya jadikan ini ke bawah sedikit biar bisa lihat. Ini cara pertama, taruh lapis pertama gini, tutup ya. Bisa lihat ya. Bisa lihat ya kan? Ini cara, ini tutup seperti ini. Ini orang mayit, kita taruh lapis pertama tutup seperti ini. Terus habis itu yang kedua kita kebalik. Kebalik orangnya, taruh mayit ke bawah, taruh lapis ke atas. Yang ketiga balikin lagi ke
seperti yang pertama. Ini cara kafan mungkin yang bilang untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Tapi juga kita harus fokus keluar wajahnya nanti kalau dia masukin ke makam itu, ke kubur itu menguburkan, harus buka biar wajahnya langsung di tangan, biar kita keluarin tangan itu taruh di bawah bibirnya. Ini untuk laki-laki 3 lapis. Syekh, ada yang jadikan itu untuk laki-laki kita di Yaman juga. Pakaian jadi seperti kamis. Satu seperti kamis. Mereka kasih di Yaman. Yang saya lihat mereka jadikan kayak 5 seperti perempuan. Perempuan itu 7. Gimana caranya? Mereka kasih seperti sarung. Jahit itu seperti sarung bagian bawah. Yang kedua itu seperti kamis. Kamis tapi yang luas, kita bisa masukin. Luas sekali, bukan kamis seperti yang ini susah masuk, enggak. Kamis kafan, bukan kamis rumah. Enggak, mereka jadikan luas, bisa masukin ke badannya. Ini jadi tutup badannya semua. Jadi sampai sini aja. Yang ketiga itu yang tutup badannya sama wajahnya juga, ikat di kaki sama kepala itu sebelum masuk ke makamnya. Perempuan di sini walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatah. Perempuan itu ini tadi bilang apa, laki-laki 3 lafaif, 1, 2, 3 lapis. Itu salah satu cara ya kan? Salah satu cara. Cara yang kita di Yaman mungkin saya kalau tidak salah karena di Yaman banyak fatwa kadang-kadang ikut madhab Zaidi. Itu karena pemerintah Yaman dulu. Pemerintah Yaman dulu itu kerajaan itu balik ke madhab Imam Zaidi sebelum 62. Jadi mereka tentang masalah hukum syar'i mereka masih ikut fikih kemarin. Yang kerajaan yang di Yaman sebelum 962 atau 1962. Ini hukum syar'i mereka ikut ke situ. Tidak masalah. Tapi setelah jadi itu seperti Indonesia namanya apa itu? Demokratis itu yang kita bilang jumhuri ya. Itu masalah politik, masalah agama mereka tetap lanjut seperti biasa hukum syar'i, fatwa tentang masalah zakat seperti zakat tamat, zakat sayur-sayuran itu madhab Imam Syafi'i tidak ada. Tapi madhab Imam Az-Zaidiyah ada dari seluruh yang keluar dari bumi. Semuanya. Kamu punya wortel, ayo bayar. Kamu jual bawang aja, bawang Bombay atau Buti atau macamnya, itu madhab Imam Zaidi. Tapi karena kerajaan di situ baksa sama rakyat, ya jadi mereka sudah terima. Ini saya jelasin biar faham kenapa mereka ikut madhab Zaidi karena kerajaan dulu. Tapi tentang hukum syar'i, fatwa, ibadah, talak, bai' atau jual beli itu mereka masih ikut di situ. Masalah apa itu kafan tadi mungkin mereka ikut ke sana. Tapi hasilnya yang kita belajar di sini 3 lapis. Cara mengkafani jenazah balin sedikit itu dengan membungkus mayit. Itu yang tadi bilang tutup tersebut dengan apa? 1 pakaian yang mencukupi seluruh badannya. Itu kemarin masih ingat cerita Sayyidina siapa itu? Masih ingat Sayyidina siapa? Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair di waktu perang Uhud dia punya pakaian yang tidak cukup. Seperti kalau kita bilang sarung. Waktu mereka mau tutup badannya tidak cukup. Mereka tutup wajahnya, kakinya muncul atau kelihatan. Mereka tarik ke bawah jadi wajahnya kelihatan. Mereka atau Rasulullah bilang sama mereka sudah tutup wajahnya, kakinya kasih daun, ada daun di situ namanya al-irkhir, taruh atas kakinya.
Setelah Rasulullah melihat hal Sayyidina Mus'ab bin Umair seperti itu, menangis langsung. Mereka bilang, kenapa wahai Rasulullah nangis? Ini syahid fisabilillah. Rasulullah bilang, bukan karena itu. Ini karena saya sudah pernah lihat Mus'ab bin Umair ini, lihat di Makkah itu orang yang paling kaya, pakaiannya yang sutra, juga parfumnya. Kalau lewat di satu tempat mereka tahu ini fulan lewat atau Mus'ab bin Umair lewat di jalan ini. Sekarang lihat dia pilih jalan yang seperti itu atau zuhud, mungkin bilang zuhud. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ke apa itu tadi walil mar'ati sebentar. Adapun sempurnanya adalah itu yang tadi kita bilang berkait berikutnya jika mayit laki-laki. Jika mayit laki-laki itu maka dengan 3 lapis kain. Ini lihat kain. Kain juga seperti tadi bilang bukan kain yang mahal. Karena walau dia kaya itu di gambarannya atau kita bisa lihat ini mereka mubazir. Taruh kain yang mahal, yang paling mahal. Kenapa taruh sama orang yang pakaiannya 1 kali aja. Setelah 3 hari sudah kotor, setelah 10 hari bisa habis atau hilang. Kenapa pakaian atau kasih baju yang mahal? Itu tidak boleh karena masuk di mubazir. Sementara jika mayit perempuan itu maka dengan membungkuskan dalam 1 baju panjang. Itu yang biasa orang Indonesia bilang apa itu? Kamis. Kadang-kadang mereka bilang kamis Islami. Tapi modelnya sama. Apa maksud kamis itu? Maksud punya ini ke tangan juga ke seluruh badannya juga luas. Ini kamis. La ilaha illallah. Yang kedua panjang. 1 kerudung panjang. 1 kerudung itu namanya khimar, kerudung panjang, tapi bukan seperti yang ibu-ibu sekarang pakai. Mungkin kita bilang sampai setengahnya aja, sampai tutup belakangnya aja. Enggak, ini macamnya kerudung tapi dari kepala sampai kaki, sampai tutup kaki juga. Ya, maksudnya apa? Macam kerudung, wajahnya itu keluar, wajahnya tapi tutupannya seluruh badannya. Di sini saya lihat kadang-kadang ada beberapa ibu di tetangga kita punya atau di mungkin kita bilang waktu belanja di jalan ada beberapa ibu punya kerudung yang panjang sampai dekat kakinya. Itu juga bagus. Jadi, cara mungkin ikut sunnah yang bagian atau jilbab atau khimar yang atau mungkin bilang kerudung yang ikut sunnah. Biar tutup belakangnya juga, tutup bungkunya juga, tutup lehernya juga, itu bagus. Orang yang meninggal atau perempuan yang meninggal caranya sama. Tapi ini panjang lagi sampai tutup kakinya. Sampai seluruh badan. Berarti tadi kamis, habis itu khimar yang kerudung yang bisa tutup seluruh badannya. Terus 1 kerudung, 1 sarung. 1 sarung tadi baju kamis, kerudung, sekarang sarung tutup seperti sarung. Macamnya kita bilang tutup bagian bawah atau lapis bagian bawah. Ya, oke. Dengan apa? 1 sarung dengan 2 lapis kain panjang. Ya. Wal mar'ah kamisun wa khamar wa izar. Terus habis itu lapis yang di atas itu dua lapis. Ini kenapa? Biar kita paham bagaimana agama Islam perhatian dengan perempuan, dengan auratnya. Walau ini mungkin ada yang bilang Syekh ini sudah meninggal, enggak ada yang pikir di situ auratnya enggak ini. Walau dia sudah meninggal harus tutup. Sampai cerita Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, dia yang pertama ini ambil jenazah seperti ini yang kita bawa. Karena sahabat itu mereka dulu pakai kayu aja.
taruh, mereka bisa lihat bentuk badannya. Juga kalau miring kanan kiri bisa jatuh. Ya, itu Ummu Salamah, kita tahu Ummu Salamah dia sudah pernah hijrah ke Al-Habasyah. Lihat bagaimana mereka bawa orang mayit atau jenazah. Seperti yang kita sekarang ada. Bilang sama Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah itu, karena Fatimah lagi bicara, diskusi sama teman. Wahai teman, ini saya malu. Kalau mereka taruh saya di atas kayu, waktu itu mereka bawa ke makam itu, saya malu mereka lihat bentuk badan saya. Sudah wafat, tapi dia masih malu. Ini lihat perempuan sampai mana pikirannya. Ini sekarang kita lihat hidup, malah dia yang buka auratnya sengaja. Apalagi itu orang yang nasallallahu alaihi wasallam seperti di sosial media, di Instagram, di WA, dia sengaja buka-buka sedikit-sedikit, buka kamera, dia buka baju satu dua, ini nasallallahu alaihi wasallam. Beda budaya sekarang sama budaya zaman dulu. Mungkin ada yang bilang, Syekh ini bukan muslim. Enggak, ada muslimah. Ada muslimah. Ini kalau kita lihat berapa video kadang-kadang itu kemarin dari Arab Saudi, perempuan buka kerudung, buka apa itu niqab itu, niqab ya kan, mulai buka niqab sampai buka kerudung. Ya, ini Sayyidatuna Fatimah, dia takut setelah wafat ntar mereka lihat bentuk badan saya atas kayu. Itu dalam hukum syar'i tidak ada dosa sama kamu wahai Fatimah, tapi dia bilang saya tidak mau seperti itu. Ummu Salamah bilang, wah Fatimah itu, si Fatimah itu ada cara, saya sudah pernah lihat di Al-Habasyah. Gimana caranya? Dia seperti ayunan anak ya kan, jadi seperti ayunan anak ini bisa bawa, tapi tutupnya dari kanan dari kiri sampai mereka tidak bisa lihat. Itu jadi balim pertama bawa di na'ash, yang dalam bahasa Arab namanya na'ash atau janazah, itu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Itu yang pertama. Juga dia bilang setelah kamu taruh saya di jenazah itu juga kasih tutupan kain. Jadi enggak ada yang lihat. Itu jadi sunnah. Sunnah di seluruh orang yang meninggal. Ya, aslinya itu untuk perempuan biar enggak ada yang bisa lihat bentuk badan perempuan waktu mereka membawa perempuan tersebut atau jenazah ke makam. Tapi mereka sekarang jadikan laki-laki atau perempuan tutup semuanya, itu bagus. Mungkin kita bilang ada hikmah. Wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Ini lihat agama Islam tadi kita bilang perhatian sama badannya. Sudah wafat tapi ini bagian berapa itu tadi? Kamis satu, khimar tadi kita bilang ini kamis badannya, seluruh badannya. Pasti juga tangannya tutup, kakinya tutup. Ini dua ya kan? Sudah. Yang ketiga, setelah itu ada sarung, mungkin atau bilang satu lapis yang bagian bawah, yang contohnya seperti sarung sekarang. Tapi maksudnya lapis yang ketiga di bagian bawah perempuan dari bawah itu. Jadi berapa ini? 1, 2, 3. Walifafatan 5. Itu 2. 1 lapis pertama sama yang kedua. Jadi ini bagaimana perempuan aurat perempuan bisa itu tutup, alhamdulillah aman. Masya Allah, masya Allah, la quwata illa billah. Sekarang kebalik. Seperti saya tadi bilang, ya dia buka badannya, tapi waktu wafat mereka tutup jenazah, tutup auratnya. Ini perempuan, ya betul, betul. Ini betul, sahih. Wajib kita seperti ini, tapi kita harus perhatian, harus kasih tahu sama anak kita, keluarga kita, saudara kita dari sekarang, tutup badanmu di dalam cara yang baik. Nanti kamu mau atau tidak mau harus tutup. Jangan kamu buka badanmu di depan sosial media, taruh fotomu, foto badanmu, foto ini dimanapun. Ya hati-hati, itu tidak boleh. Jangan. Ya, kenapa? Itu nanti nasallallahu salamah wal afiyah. La ilaha illallah itu
salah atau mungkin bilang fasal cara mengkafani jenazah. Itu mudah-mudahan jelas. Tapi juga caranya juga mudah. Syekh mau tambah lagi biar tutup atau waktu kita mandiin itu kena air sampai kita bisa lihat warna badannya karena pakaian atau kafan itu putih kena air sampai bisa lihat badannya. Mau tambah satu lagi. Tadi mungkin salah mereka pakai handuk atau itu atau mungkin bilang airnya boleh tambah satu lagi, tidak haram. Kalau mau tambah tidak haram, tapi cara mengkafani orang yang meninggal, laki-laki atau perempuan, agama Islam sudah kasih juga. Mungkin kita bilang Syekh itu seperti ya kan, mungkin saya kasih contoh seperti yang kena kecelakaan mobil, motor, ada darah masih di luar atau mungkin badannya sampai hancur, boleh tambah satu lapis, itu boleh, tidak haram. Kapan itu? Kalau kita butuh. Tapi kalau badannya biasa, ikut sunnah aja 3 kali. Mau yang paling afdal itu yang tadi kita bilang, laki-laki 3, perempuan 5. Mau yang paling sedikit aja, ini fulan mungkin orang kasih alasan kita mau satu aja, itu yang paling sedikit. Nas'alullah salamah wal afiyah. Oke, wallahu a'lam. Ini bab cara mengkafani jenazah. Kita masuk ke cara salat jenazah mungkin kayak panjang karena ada doa yang kita harus paham itu insyaallah minggu depan kalau kita panjang umur insyaallah. Alhamdulillah, nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum an yarhamana bi rahmatihi wa an yaghfir lana wa an yarzuqana at-taqwa wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang sekarang bisa pergi, bisa hilang, bisa rusak, tapi pakaian takwa itu yang tidak bisa hilang. Jadi dari sekarang kita cari baju takwa. Ya, takwa itu takut dari Allah Ta'ala. Takwa itu kita perhatian sama agama kita. Cari baju dari sekarang. Ya. Alhamdulillah mungkin kita bilang hadir kajian seperti ini dimanapun di lewat Zoom atau dalam secara langsung itu tempat yang jual baju takwa, tempat jual. Kamu harus perhatian, harus kamu cari tempatnya biar dapat. Mungkin kita manusia bisa lalai, bisa lupa. Tapi kalau hadir majelis-majelis atau hadir kajian seperti ini bisa ingat itu yang maksud jual takwa atau bisa ketemu takwa di situ. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum. Juga kita masih di dunia, alhamdulillah masih dunia, masih hidup, masih ada kesempatan. Kalau ada salah pakaian saya, ayo bismillah dari sekarang ya, mulai berubah sedikit-sedikit. Ya Syekh, itu budaya kita. Oke, itu budaya, tapi budaya kamu itu bukan sesuai syariah. Hati-hati. Mulai berubah sedikit pakaianmu. Juga cari itu, kamu takut sama badanmu ini kita lihat banyak yang mungkin kalau saya kasih contoh, ini banyak kalau dia naik motor pergi takut masuk angin, masya Allah, pakai jaket, pakai helm. Ini kenapa? Karena takut masuk angin. Kenapa tidak takut dari badanmu masuk neraka? Semuanya kena api, dari masuk angin itu takut. Berhatian, melindungi badanmu sendiri, pakaian sarung tangan, pakaian jaket, pakaian atas itu mungkin helm. Ini bagus, tapi tidak perhatian untuk badanmu masuk neraka atau siksa nanti di hari kiamat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Juga di bagian kita, bagian anak. Jangan, itu saya lihat ada beberapa ibu bagus sekali, masya Allah, anaknya masih 1 tahun, 2 tahun, dia sudah pakai kerudung. Ini bagus, betul. Pikiran bagus, tapi ada salah sedikit. Salah apa? Salah anaknya pakai kerudung, tapi ibunya lagi tidak pakai kerudung. Ini gimana? Ya, kayak anak lihat ibu saya apa itu main-main, suruh saya pakai kerudung, tapi dia tidak pakai atau tidak perhatian sama pakaiannya sendiri. Ya,
Setelah dia masuk sekolah, belajar, kamu bebas belajar itu yang masuk, fisik-fisik yang masuk dari sekolah, ya otomatis setelah dia balik buang. Atau ibunya, ayahnya sudah tidak bisa suruh karena sudah dia paham. Tapi kalau ibunya contoh yang paling baik, pakaiannya, bicaranya, adabnya, akhlaknya, anak bisa mendidik anak di dalam cara yang baik. Jadi harus tidak dari sekarang perhatian. Nasihat sama ibu-ibu yang mau anaknya pakai baju yang bagus, yang baik, harus kamu pakai dulu yang bagus, yang baik, biar anak bisa ikut, biar anak bisa ambil contoh dari kamu. Tapi pakaian kamu kurang pas, anakmu suruh anak ayo pakai kerudung atau pakai baju yang bagus, tidak mungkin dia dengar dari kamu karena sifat kamu masih kurang pas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi bilang budaya. Budaya itu kita bisa bilang terima, tapi kalau budaya sampai muncul atau sampai kelihatan auratmu, itu budaya yang mungkin bilang bunturuk sama agama Islam, jangan ikut. Harus kamu hindari, harus kamu atur. Kemarin di mana itu kalau tidak salah dapat video yang main bola dari Aljazair, orang Jazair, perempuan ya main bola. Tapi semuanya mereka pakai celana panjang, tidak pakai yang pendek. Itu mereka mau olahraga main bola mungkin bilang ya, mungkin bisa bilang ya boleh. Tapi kita tahu ada syarat, ada beberapa syarat. Seharusnya tidak ada laki-laki. Seharusnya enggak ada yang lihat. Apalagi ini mereka jadi live seluruh dunia lihat. Dari ini bukan saya puji mainan mereka, puji pikiran mereka. Mereka pakai kerudung, masih tetap pakai kerudung, juga masih pakai celana yang panjang sampai enggak ada yang lihat kulitnya. Bagus. Ini pikiran masih bagus. Walau lebih afdal, bukan lebih afdal. Aslinya tidak boleh perempuan main bola di hadapan laki-laki, ke sana ke sini, lari ke sana ke sini, itu tidak boleh. Mau olahraga, mau main bola sama saudara perempuan ya silakan, tidak masalah. Mau olahraga sama saudara silakan. Jangan main olahraga di lapangan untuk apa itu bahasa Indonesia, RT atau RW, di depan laki-laki, di depan manusia semuanya. Itu olahraga, asli olahraga mubah, tapi karena kamu melakukan olahraga di depan laki-laki itu jadi haram. Tidak boleh. Bukan haram olahraga, haram saatnya, waktunya, caranya di depan laki-laki. Mau olahraga di tempat yang tutup, semuanya perempuan, ya silakan. Itu mubah, tidak masalah. Bisa masuk ke hukum wajib. Kalau dokter bilang kamu harus olahraga, kalau kamu tidak olahraga, mungkin seperti kita bilang orang gula atau itu mungkin gula kamu tambah atau kolesterol atau badanmu itu sudah jadi wajib kamu ikut. Tapi caranya cari tempat yang cocok. Juga bagian kadang-kadang di sini kita di sini ingat bagian karena nanti kita mau atau tidak mau pakai baju tadi, kafan. Kamu baik atau tidak baik harus pakai kafan tersebut. Saleh atau tidak saleh harus pakai kafan tersebut. Jadi dari sekarang kita belajar pakai baju yang bisa tutup aurat. Insyaallah at-taufiq. Kadang-kadang itu bagian di kemarin Abdullah setelah lebaran. Lebaran hari apa? Hari Rabu. Kita hari Minggu. Abud bilang mau kita pergi ke kolam berenang. Ayo kita, saya tidak tega taruh Abdullah sendiri. Tapi lihat ada berapa ibu-ibu, berapa mungkin kita bilang saudara anak kita, seumur anak kita mungkin 18, 14 itu. Bagiannya ya ini betul syar'i, mungkin bilang tutup auratnya, tapi bentuk badannya bisa kelihatan semua. Itu kalau kita pikir ini ada sesuatu, ada hal yang kurang. Ya, kenapa? Kadang-kadang ini lihat, kalau kita mau
mau fikir sedikit biar kita paham. Mereka sengaja mau menipu kita. Tapi ada yang banyak masih ikut. Contohnya, biar kita paham. Bagian olahraga laki-laki. Bagaimana? Luas ya kan? Luas. Semuanya bisa bilang ya Syekh, bisa. Luas. Laki-laki itu bagian atas atau bagian bawah bagiannya luas. Tapi kalau perempuan, kenapa mereka kasih yang itu namanya apa ketat atau simbit itu? Kenapa? Sama perempuan. Ini olahraga. Dua-duanya olahraga. Kenapa pakaian perempuan harus sempit sampai kita bisa lihat bentuk badannya, seluruh bentuk badannya. Kalau laki-laki ya normal, biasa. Bisa olahraga, tidak ada apa-apa. Itu biar kita paham juga. Walau itu mereka bilang jaga kesehatan kita, tapi ada tujuan. Kita masuk ke game. Saya pernah mau daftar di game biar olahraga waktu di Ciledug. Saya pergi cari celana olahraga juga pakai kaos itu alhamdulillah dapat. Tapi waktu datang lihat perempuan yang ikut pakaiannya sempit, saya pikir kenapa tidak mereka pakai seperti kita? Tidak sempit sekali atau ketat atau macamnya yang bisa itu nempel di badannya. Ya, saya lihat ada sesuatu di belakangnya. Betul, kita bisa paham, wah benar ini harus kita berhati-hati. Jadi mungkin ada yang tanya, Syekh berarti tidak boleh pakaian tersebut? Boleh, kamu mau di rumah kamu, di tempat kamu silakan. Tapi di tempat yang umum tidak boleh. Haram. Bisa kamu menggoda atau fitnah sama orang lain. Bisa dapat dosa. Kamu mau olahraga biar dapat sehat, tapi dapat dosa setiap hari. Apalagi itu kalau ke tempat umum seperti tadi bilang gym atau seperti kolam berenang itu harus perhatian sama pakaian kita. Yang terakhir itu hal yang itu luar biasa saya lihat ya di sini juga apa itu kadang-kadang ibu-ibu itu pakaiannya sudah waktu keluar dari rumah pakai kerudung, masya Allah tutup bagian atas, tapi dia pakai mungkin bilang apa itu namanya apa itu seperti baju yang di bawah lutut, ke bawah lutut. Jadi namanya apa itu di bawah lutut namanya apa itu bahasa Indonesia? Dari bawah lutut itu terbuka. Maksud saya, itu sudah masuk aurat atau tidak? Kemarin kita belajar di buku fikih, ini sudah masuk aurat. Tapi, Masya Allah, kamu tutup atas, bawah buka. Atau bisa kelihatan. Itu tidak boleh juga. Belajar hukum syar'i. Kamu Masya Allah semangat, sudah sampai perhatian sama kerudung kamu. Ini bagus, ini langkah yang baik. Mungkin kita bilang, sudah masuk jalan hidayah dari Allah Ta'ala. Bantu kamu kasih pikiran, ini harus saya tutup rambut saya atau leher saya atau mungkin bilang bagian atas dari badan saya itu bagus juga. Tambah sedikit untuk kaki biar nggak ada yang lihat kaki kamu. Atau ada beberapa ibu kadang-kadang keluar beli sayur pakai baju baju apa? Baju tidur. Masih bisa lihat atau terlihat baju dalam. Kamu sudah berhadiah bagus seperti ini, tutup 100% biar biar apa keluar dari hal yang mungkin kita bilang dosa. Bukan kita bilang aslinya itu dosa, harus hati-hati. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum an yarzuqana wa iyyakum al-istiqamah, yahfazana wa iyyakum min al-fitan min mudillat al-fitan ma dhahara wa ma minha wa ma batan. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.